Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Novianto Ramadhanu. Pada pertemuan kali ini, kita akan ngebahas tentang organisasi file pada COBOL. Jadi, di COBOL itu termasuk sejenis file sekuensial. Jadinya file sekuensial itu filenya secara terurut, jadi berurutan. Dan urutan data record yang direkam di file sama dengan urutan waktu data itu direkam. Jadi, misal kita mau ngeluarin file itu harus berurut sesuai dengan urutan kita ngerekam. Kemudian di sini tuh ada tambahan, jadi kayak di bagian environment division tuh ada tambahannya lagi. Mendefinisikan environment division pada file sekuensial. Pada environment division yang membedakan adalah dalam input-output section dan file control. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian ada data division. Dan data division di sini juga ada tambahannya lagi pada materi organisasi file, yaitu ada FD atau file description entry. Kemudian ada statement di file sekuensial, yaitu ada open input untuk membuka file yang isinya mau dibaca. Kemudian ada open output, file baru yang bakal diisi, open IO dan open extend. Ini bisa kalian baca sendiri. Di sini juga ada contohnya, contoh bentuknya. Kemudian ada statement close dan read. Di sini close ini untuk menutup file atau mengakhiri pemrosesan file. Kemudian di sini ada read. Pernyataan ini digunakan untuk membaca data record yang digunakan secara berurutan. Dan ada write dan rewrite. Jadi kalau write itu untuk membaca model open output atau open extend. Nah, langsung aja ya kita ke contoh programnya. Nah, ini di sini saya punya sebuah contoh program input output. Jadi sama seperti program biasa, kita punya divisionnya lagi, tapi setiap division itu ada tambahannya. Di sini kita ada identification division, kemudian ada nama program, ada nama author, nama yang ngebuat. Kemudian di environment division kita tambahkan input output section. Kemudian ada juga file control. File control select mahasiswa assign to disk. Jadi itu mahasiswa MHS ini itu akan disimpan ke dalam disk. Kemudian organization is line sequential, maksudnya apa? Jadi filenya, organisasinya itu dalam bentuk sekuensial atau berurutan. Kemudian file status is status salah. Kemudian ada data division. Di data division ada file section. Seperti yang tadi dibilang, FD, MHS. Label recordnya itu berbentuk standar dan nilai dari file ID itu data.txt. Dan data recordnya itu adalah record mahasiswa. Nah, di sini tuh kita ada record mahasiswa. Dan isi dari record mahasiswanya ini itu kita punya sebuah record disebut record mahasiswa. Dan dalamnya ini tuh ada NPM, nama, dan kelas. Yang masing-masing itu pickaxe atau string. Dan di sini tuh nilainya bernilai 14 karakter, 23 karakter, dan 5 karakter. Kemudian di working storage section, di sini kita itu mendeklarasikan variabel. Yang pertama ada 77 di sini itu kan maksudnya dia itu berdiri sendiri ya, tanpa record atau tanpa apa. Kemudian di sini ada 01 MHS 0. Jadi di record MHS 0 ini tuh terdapat NPM MHSO, terdapat nama NPMO, kelas O, nama O, dan kelas O. Jadi MHSO ini nanti fungsinya untuk menghasilkan atau menampilkan data atau record yang udah kita simpan. Jadi nanti bakal kita simpan, kemudian kita tampilin menggunakan variabel ini. Kemudian di sini ada isi lagi. Isi lagi ini tuh terdapat dua buah nilai, yaitu lagi dan tidak. Misalkan dan lagi itu nilainya itu bernilai Y besar atau Y kecil, dan tidak itu bernilai T besar atau T kecil. Jadi ketika nanti kita melakukan perulangan, kita bakal ditanya apakah kita mau melakukan kembali, dan kita misalkan ketik Y, pencet Y, maka dia bakal balik ke tempat yang kita inginkan. Kemudian di sini juga ada variabel terima, tipe datanya pickaxe. Pickaxe ini kayak string gitu. Dan di sini 77 itu berarti dia berdiri sendiri. Kemudian di screen section kita ada hapus layar.
Di sini dalamnya ada blank screen. Jadi blank screen ini fungsinya untuk menghapus layar. Jadi layarnya itu menjadi bersih kembali. Kemudian di sini tuh ada record isi data. Yang di dalamnya itu ada npm. Jadi isi data ini ketika kita panggil, dia itu bakal menampilkan tulisan npm pada line 3 kolom kelima. Highlight ini supaya kita bisa nampilin gitu. Jadi dan kolom plus pick x8 to npm. Jadi kita akan menginput nilai yang bakal ditaruh di variabel npm. Dan begitu juga yang bawahnya juga sama, nama. Jadi nanti kita bakal input nama dan bakal kita simpan di variabel nama, dan kita bakal input kelas dan akan kita simpan di variabel kelas. Dan npm nama kelas ini itu terdapat pada record mahasiswa. Jadi nilainya itu bakal disimpan di sini. Nah, kemudian kita masuk ke procedure division, dan divisi kita menuliskan program-programnya. Jadi pertama program bakal masuk ke paragraf menu-menu. Di sini itu ada, kita bakal memanggil hapus layar dari screen section tadi. Jadi layarnya bakal bersih dan bakal memunculkan beberapa menu seperti input data, output data, dan keluar. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan pilihan menu kita. Kita akan input menu yang ada 3 di sini. Dan nilainya itu bakal dimasukin ke variabel terima. Nah, kalau kita misalkan input 1, kita bakal menuju ke paragraf buka file. Paragraf ini. Dan jika kita input 2, maka kita akan menuju ke buka file 2 yang sebelah sini. Dan jika kita input 3, maka kita akan ke selesai 2 yang di bawah sini. Dan jika kita bukan input 1, 2, atau 3, maka dia bakal ulang lagi menunya. Bakal muncul lagi menu. Nah, misal kita input 1. Input 1, maka program akan menjalankan buka file kan. Nah, kemudian buka file berjalan. Kemudian kita akan membuka open output mahasiswa. Kita bakal ngebuka si record mahasiswa ini supaya bisa kita tulis, bisa kita isi datanya. Kemudian program berjalan akan menuju paragraf mulai. Kemudian di paragraf mulai kita bakal display hapus layar, berarti layar bakal bersih lagi. Kemudian kita bakal mendisplay isi data. Isi data tuh yang tadi di sini di atas nih. Nah, yang bisa dilihat di sebelah sini. Jadi dia bakal mendisplay tersebut. Kemudian kita akan accept isi data. Jadi kita bakal menerima setiap inputan dari isi data yang kita ketikkan. Seperti itu. Jadi nanti kita bakal mengetikkan sebuah data seperti npm, nama, dan kemudian setelah kita inputkan, maka bakal disimpan di record mahasiswa nilai tersebut. Selanjutnya nanti program bakal bakal muncul tulisan ada data lagi. Kalau misalkan ada data lagi, dan kemudian kita akan mengambil nilai dari isi lagi. Kalau misalkan kita ketik Y, dia bakal nilainya itu lagi seperti dilihat nih. Jika value-nya Y, jika kita ketik Y, maka dia bakal manggil si lagi ini. Jika lagi, kita akan menuju ke mulai, ke bagian atas ini. Dan jika kita ketik T atau tidak, dia akan balik ke menu. Misalnya kita udah nggak ada data lagi, kita ketik T, dia bakal balik ke menu-menu. Di menu-menu ini misal kita sekarang input 2, maka dia akan ngebuka file 2. Di menu 2 ini itu ada output data, berarti kita akan menampilkan data yang sudah kita save. Dibuka file 2. Program akan close mahasiswa. Tadi kan kita open, dan sekarang kalau sudah kita close, kemudian kita open input. Nah, open input ini fungsinya sama seperti yang tadi di PPT, untuk membaca si record mahasiswa ini, si file mahasiswa inilah disebutnya. Selanjutnya program akan lanjut ke paragraf mulai 2. Di paragraf mulai 2 ini kita akan display hapus layar, jadi layar bakal bersih lagi. Kemudian bakal mendisplay seperti ini, npm, nama, dan kelas, bentuk seperti ini. Kemudian lanjut bakal ke paragraf baca. Di paragraf baca ini kita akan ngebaca
si file mahasiswa ini, record mahasiswa ini, supaya nilainya itu dimasukkan ke mahasiswa 0. Jadi nilai setiap dari mahasiswa di record MHS ini bakal disimpan di record MHS 0. Dan dia bakal membaca sampai selesai. Kemudian selanjutnya program akan tampil, akan masuk ke paragraf tampil. Di paragraf tampil ini kita akan mendisplay nilai dari MHS 0 yang tadi sudah kita input. Tadi kan kita input dimasukkan ke record MHS, dan kemudian kita output, kita yang tampilkan adalah MHS 0. Karena nilai dari record MHS ini sudah kita pindahkan ke MHS 0. Display space itu supaya ada jarak antar setiap data. Add 1 tulen, jadi dia bakal ngebaca lagi selanjutnya. Jika sudah, bakal balik lagi ke baca, dan bakal seperti itu terus. Jadi dia baca, kemudian ketampil, kemudian tambah lagi, baca lagi. Kalau sudah, program bakal ke paragraf selesai. Di paragraf selesai ini, kita bakal nutup lagi record mahasiswanya karena udah nggak dipakai kan. Dan program bakal menampilkan ingin kembali ke menu, ya atau tidak. Kemudian kita mengambil nilai dari si isi lagi ini, si paragraf isi lagi. Jika kita ketik Y, maka kita akan mengambil nilai lagi dan akan menuju ke menu-menu. Jika kita ketik T atau tidak, maka kita akan ke menu selesai 2. Nah, di sini bakal stop run. Misalkan saya ketik Y lagi, maka kita akan kembali ke atas ke menu-menu. Di menu-menu misal saya ketik 3, maka saya bakal langsung menuju ke selesai 2 dan program bakal berhenti. Kalau misalkan mungkin ada yang pusing, langsung aja contohin ya. Pertama kita mount dulu. Mount C. Kemudian kita compile dulu. Open. Sudah tidak ada error, kemudian kita run chop. Nah, dia bakal masuk ke daftar menu kan, ke paragraf menu-menu. Kemudian kita akan masukkan pilihan 1. Nah, lihat. Di sini saya akan masukkan npm. Nama saya. Dan kelas saya. Apakah saya mau masukkan data lagi? Misalkan saya mau masukkan data lagi, maka saya akan ketik Y dan enter. Kemudian misalkan saya masukkan npm asal, nama Yanto, kelas 2IA20. Apakah ada data lagi? Jika tidak, kita ketik T dan akan balik ke paragraf menu-menu. Nah, selanjutnya kita bakal output data. Kita ketik 2 dan bisa dilihat. Nah, dia bakal munculin seperti ini hasil akhirnya. Apakah ingin kembali ke menu? Ya, misalkan kita ingin kembali ke menu, masukkan pilihan Anda, kita masukin 3 keluar, program bakal berhenti. Jadi seperti itu, dan mungkin cukup sampai sini materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah, atau misalkan ada yang masih bingung, bisa langsung tanya aja ke saya ketika kita pertemuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.